BRIN rancang roadmap pengembangan teknosatelit. Tingkatkan komunikasi di wilayah ekuator, BRIN kembangkan konstelasi satelit. Terapkan simulasi numerik berbasis komputasi dalam riset gangguan satelit. Tujuannya itu memang yang pertama itu adalah konstelasi komunikasi ya. Jadi ada rencana kita mengembangkan satelit yang ditempatkan di daerah ekuatorial. Selengkapnya di BRIN Daily News, saya Dian Agustina. BRIN tengah fokus mengembangkan teknosatelit dengan harapan peluncurannya segera dilakukan. Pengembangan ini bertujuan untuk menjadi dasar bagi pengembangan satelit yang lebih besar dan kompleks di masa depan, seperti satelit Palapa. Peneliti Pusat Riset Antariksa, Nizam Ahmad menuturkan teknosatelit akan menjadi basis bagi pengembangan satelit yang lebih besar untuk berbagai keperluan. Meskipun satelit kita saat ini terletak di daerah ekuator yang sangat strategis, pengembangan lebih lanjut masih membutuhkan dukungan pemerintah dan semua pihak terkait. Kemudian sekarang kita lagi mencoba mengembangkan teman-teman Pusat Riset Teknologi Satelit ya, tentunya. Itu yang konsep mengembangkan satelit 8A5 menjadi prototipe tadi ya, untuk pengembangan satelit konstelasi lainnya gitu. Nah ini diharapkan memang kita bisa meluncurkan dalam waktu yang dekat ya. Saya tidak bisa memastikan kapan meluncurkan. Peningkatan komunikasi di wilayah ekuator yang dilakukan BRIN dengan pengembangan konstelasi satelit. Selain itu, konstelasi digunakan mendukung navigasi, sistem peringatan dini, dan Internet of Things. Nizam mengatakan prototipe 8A85 akan menjadi dasar untuk pengembangan satelit konstelasi lainnya yang memiliki berbagai tujuan, termasuk komunikasi dan sistem peringatan dini yang menjadi langkah awal dari pengembangan riset ini. Pengembangan konstelasi satelit digunakan untuk memperluas jangkauan teknologi satelit dalam berbagai keperluan vital dan memastikan Indonesia tetap unggul dalam inovasi teknologi antariksa. Tujuannya itu memang yang pertama itu adalah konstelasi komunikasi ya. Jadi ada rencana kita mengembangkan satelit yang ditempatkan di daerah ekuatorial, di mana nanti itu selain dari cakupan wilayah ya, karena memang dia di ekuatorial, tapi bisa nanti mensupport komunikasi antara satu satelit dengan satu satelit yang lainnya. Nizam Ahmad menjelaskan penerapan simulasi numerik berbasis komputasi dalam riset gangguan satelit. Metode ini memungkinkan untuk mensimulasikan kondisi satelit di luar angkasa dalam skala laboratorium atau komputasi, termasuk berbagai skenario interaksi partikel dengan satelit. Simulasi mempertimbangkan jenis material seperti aluminium atau tembaga, dampak badai matahari, dan bentuk struktur satelit. Hasil simulasi menunjukkan beberapa material tidak direkomendasikan untuk struktur satelit karena interaksinya dengan partikel antariksa. Simulasi ini sangat akurat dan digunakan oleh badan antariksa seperti NASA, ESA, dan JAXA untuk menguji material dan struktur satelit sebelum peluncuran. Nah, biasanya kita melakukan simulasi itu berbasis komputasi ya, simulasi numerik itu. Kemudian nanti kita lihat nanti efek-efeknya seberapa besar. Nah, memang sejauh ini memang kita menemukan bahwa memang ada beberapa material itu yang memang tergantung spesifikasinya, ya, ketebalannya berapa, kemudian nanti densitasnya berapa, itu yang memang tidak direkomendasikan untuk menjadi material pelindung struktur satelit. Nah, itu yang kita lakukan selama ini bersama teman-teman Pusat Riset Teknologi Satelit ya. Nizam Ahmad menekankan pentingnya memastikan semua komponen dan sistem satelit dalam kondisi optimal sebelum peluncuran. Mitigasi di luar angkasa menjadi sulit karena keterbatasan infrastruktur untuk perbaikan. Teknik perbaikan jarak jauh seperti menggunakan laboratorium luar angkasa Stasiun Antariksa Internasional. Sementara teknik mitigasi yang dilakukan dari bumi adalah meriset sistem power satelit yang mengalami gangguan. Namun teknik ini tidak selalu berhasil, terutama jika kerusakan lebih parah seperti komponen yang terbakar akibat radiasi. Banyak kasus total loss di mana satelit tidak bisa diselamatkan.
Pemantauan data kesehatan satelit setiap hari termasuk pergerakan dan kondisi satelit melalui data telemetri. Upaya BRIN dalam mitigasi satelit Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga operasional satelit yang diluncurkan meskipun menghadapi tantangan besar di luar angkasa. Karena sebenarnya mitigasi yang fundamental itu adalah sebelum diluncurkan ya, sebelum satelit itu diluncurkan. Nah itu sebenarnya hal yang paling fundamental. Oleh karena itu memang kita harus memastikan gitu, ketika satelit itu akan diluncurkan, sebelum diluncurkan kita harus memastikan bahwa memang 10 komponen material maupun sistem yang ada pada saat itu udah oke semua itu. Sehingga nanti kita berharap ketika diluncurkan itu udah tidak ada masalah. Saya Dian Agustina mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.